Sekarang kita akan coba lihat beberapa materi di kelas 12, diawali dengan statistika. Yang pertama kita diminta untuk membaca sebuah diagram batang. Nah, biar lebih mudah kita cermati dulu diagram batang ini, lalu kita tuliskan informasi yang bisa kita lihat dari diagram batang ini. Ini disajikan diagram batang hasil penjualan toko sini dalam ribuan. Nah, informasi ini juga penting. Coba kita tuliskan informasi yang kita peroleh dari diagram batang ini. Yang pertama, kita tahu kalau penjualan pensil, kita lihat tingginya ada di 75. Karena dalam ribuan, berarti penjualan pensilnya adalah 75.000. Buku ya, di sini berarti 105.000. Penghapus kita lihat di sini ada di antara 45 dan 60. Nanti kalau kita coba cari tengahnya, 60 ditambah 45 dibagi 2. 105 bagi 2, 52,5. Dalam ribuan berarti 52.500. Lalu ada penggaris di 30.000. Lalu ada juga spidol. Kalau kita tarik garis ke kiri ada di antara 60 dan 75. 60 ditambah 75 bagi 2. 135 dibagi 2 berarti 67,5. Spidol 67.500. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan yang ada. Yang A, total hasil penjualan toko sini adalah 325 buah barang. Nah, dari sini pernyataan ini sudah jelas salah. Kenapa? Karena ini dalam ribuan, maka pasti tidak mungkin kalau yang total penjualnya adalah 325. Kalau 325.000 masih mungkin, berarti ini jelas salah. Yang B, penjualan buku 30 buah lebih banyak daripada pensil. Sekali lagi, karena ini dalam ribuan, maka selisihnya pasti juga lebih dari 1000, maka ini juga bukan. Hasil penjualan yang terendah adalah penggaris, yaitu 30.000. Kita lihat di sini 30.000. Oke, betul. Ini betul. Kita lihat juga yang D, pensil dan spidol memiliki hasil penjualan yang sama. Pensil 75.000, spidol 67.000, berarti berbeda. Lalu yang E, hasil penjualan tertinggi adalah hasil penjualan buku sebanyak 105.000 buah. Ternyata untuk soal ini ada 2 jawaban betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Disajikan sebuah data, lalu ada 2 nilai yang tidak diketahui, yaitu M dan N, tetapi rata-ratanya diketahui. Bagaimana mencari M dan N? Nah, kita lihat bahwa mean rata-rata kita peroleh dengan cara menjumlah semuanya. 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah M ditambah 4 ditambah 6 ditambah N ditambah 3. Kita bagi dengan banyaknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 sama dengan 6.
Kita jumlah yang atas, 6 ditambah 7 ditambah 5, 18 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3. 31 ditambah M ditambah N dibagi 8 sama dengan 6. 31 ditambah M ditambah N sama dengan 6 kali 8. 31 ditambah M ditambah N 48, maka M ditambah N diperoleh dengan cara 48. 31-nya pindah ke sini, maka M ditambah N sama dengan 17E. Lanjut, kita lihat di sini. Ditanyakan modus dari data yang disajikan pada diagram batang di bawah ini. Modus itu diartikan sebagai data yang paling sering muncul, atau dengan kata lain, data dengan frekuensi tertinggi. Karena data disajikan dalam diagram batang, maka frekuensi tertinggi itu ditunjukkan oleh batang yang tertinggi pula. Maka kita bisa lihat, langsung terlihat bahwa yang tertinggi adalah yang ini. Kita lihat, ya itu berarti modusnya adalah 2, bukan 6. 6 ini menunjukkan, yang di sini menunjukkan frekuensi, di sini menunjukkan nilai data. Maka ketika ditanyakan modus, kita lihat tertinggi banyaknya 6, yaitu pas nilai data 2. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita diminta mencari ragam. Maka kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Atau biar bisa kita mudah, nanti tabelnya kita ubah dulu menjadi ke bawah. Kita punya XI, yaitu nilainya 4, 6, 7, 8. Lalu kita frekuensinya kita tulis di sini 2, 5, 2, 1. Maka untuk mencari rata-rata kita perlu mengalihkan 2 ini, FI kali XI. 4 kali 2 8, 6 kali 5 30, 7 kali 2 14, 8 kali 1 8. Ini kita jumlah, kita dapatkan 60. Ini juga kita jumlah 10, maka kita dapat rata-ratanya adalah 60 dibagi 10 sama dengan 6. Lalu kemudian kita cari di sini selisih antara XI dengan rata-ratanya. 4 kita kurangi dengan 6, hasilnya min 2. 6 kurangi 6, hasilnya 0. 7 kurangi 6, hasilnya 1. 8 kita kurangi dengan 6, hasilnya 2.
Sekarang kita kuadratkan, ini kita kuadratkan masing-masing. Min 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Setelah kita kuadratkan, sekarang kita kalikan ini, kolom ini, dengan frekuensi 2 kali 4, 8, 5 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 1 kali 4. Kita jumlah 14. Kita sudah bisa langsung menghitung ragam. Ragam dilambangkan dengan S pangkat 2. 14 dibagi banyaknya data ada 10. Ini 10, maka hasilnya adalah 1,4. Yang C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 29. Diketahui nilai rata-rata dari 19 orang siswa adalah 76. Kalau ada 19 siswa, rata-rata dari 19 siswa, kita lambangkan seperti itu, adalah 7,6. Jika ditambah nilai 1 orang siswa, maka 20 siswa, rata-rata dari 20 siswa itu adalah 75. Pertanyaannya, berapakah nilai 1 orang siswa tersebut? Nah, perlu kita ingat bahwa rata-rata itu diperoleh dari jumlah nilai atau jumlah data dibagi banyak data. Ini yang disebut sebagai banyak, ini yang rata-rata. Ini banyak, ini juga rata-rata. Nah, maka dari dua ini kita bisa mencari jumlahnya. Dari sini kita bisa turunkan jumlah nilai itu sama dengan rata-rata kali banyak data. Maka di sini kita bisa hitung jumlah nilainya adalah 19 kali 7,6 sama dengan 19 kali 7,6 itu 144,4. Sedangkan yang ini 7,5 ya. 20 kali 7,5 itu sama dengan 150. Nah, berarti selisih ini adalah nilai satu siswa, selisihnya ini. Satu siswa. Jadi tinggal kita kurangi saja 150 dengan 144,4. Biar mudah, ini 0. Kita kurangi 10 kurangi 4, 6. 9 kurangi 4, 5. 4 kurangi 4, 0. Nah, berarti ini. Berapakah nilai satu orang tersebut? Nilai satu orang siswa tersebut adalah 5,6. Lanjut ke soal berikutnya. Kita diminta mencari mean rata-rata dari data yang disajikan pada tabel. Untuk bisa menghitung meannya, kita perlu menentukan XI-nya dulu. XI dari tiap kelas. FI-nya kita sudah tahu, FI-nya kita tulis saja dulu 5,
6, 3, 4, 2. Kita jumlah, ini hasilnya 20. Nah, sekarang kita tuliskan XI tiap kelas. XI kita peroleh dengan cara dua bilangan ini kita jumlah, kita bagi 2. 3 tambah 7, 10 bagi 2, 5. Kita tulis di sini. Kelas yang kedua, 8 tambah 12, 20 dibagi 2, 10. Kita tulis di sini. 13 tambah 17, 30 dibagi 2 jadi 15. Begitu seterusnya sampai habis kelasnya 20. Lalu berikutnya kita tinggal mencari hasil kalinya antara XI dengan FI. Kita kalikan dua bilangan ini. 5 kali 5 25, 10 kali 6 60, 15 kali 3 45, 20 kali 4 80, 25 kali 2 50. Ini kita jumlah 260. Maka sekarang rata-ratanya bisa dengan mudah kita cari. 260 dibagi dengan 20. 20 dari sini. Maka hasilnya adalah 13. C. Nah, nomor 31. Tepi bawah dan tepi atas kelas median dari data yang disajikan di bawah ini. Sebelum kita coba cari, kita cari tahu dulu data ini disajikan dalam bentuk apa. Kalau kita lihat, tinggal ada dua kemungkinan. Apakah diagram batang atau histogram. Kalau kita lihat di antara dua batang ini tidak ada jarak, maka bisa dipastikan kalau data ini disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kalau histogram, maka yang di bawah ini itu sudah merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Maka kita tinggal tentukan kelas mana mediannya, lalu kita lihat angka yang ada di bawahnya. Median itu adalah nilai yang terletak di tengah dari sebuah data yang sudah terurut. Nah, data ini sudah terurut, kita tinggal cari tahu tengah-tengahnya di mana. Untuk tahu tengah-tengahnya, kita harus hitung dulu ada berapa banyak datanya. Kita lihat batang yang paling kiri ini ada 3. Batang sebelah kanannya itu frekuensinya 4. Sebelah kanannya lagi 2, ini 1. Lalu yang kuning ini 6, yang ungu juga 6. Kita jumlahkan dulu semuanya. 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6. Sama dengan 7, 10, 22. Maka median, karena banyaknya ada 22 data, maka median itu merupakan data ke-22 dibagi 2, yaitu data ke-11. Di mana data ke-11? Kita coba cari tahu. Di paling kiri ada 3 data, berarti dia berisi data nomor 1, 2, dan 3. Geser ke berikutnya, ada 4 data di sini. Berarti kita lanjutkan. Di sini data ke-4, 5, 6, dan 7. Berikutnya ada 2 data.
berarti adalah data ke-8 dan 9. Ke kanan lagi ada satu data 10 di sini. Kita belum sampai data ke-11, nah kita geser lagi ke kanan, ada 6, berarti di sini ada data ke-11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, kita tahu data ke-11 ada di batang yang berwarna kuning. Kita lihat di bawahnya ada angka 18,5 dan 20,5. Maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini tidak ada pilihannya, coba kita kerjakan saja. Kita diminta untuk mencari modus dari data yang disajikan di bawah ini. Ya, sekali lagi, modus itu diartikan sebagai nilai yang paling sering muncul. Atau dengan kata lain, modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Maka kalau kita lihat dari histogram ini adalah batang yang paling tinggi nih. Frekuensinya adalah 6. Nah, pada data berkelompok, karena ini histogram, berarti kita sedang bicara dalam data berkelompok, modus itu dirumuskan sebagai tepi bawah kelas ditambah ada D1, ada D1 ditambah D2 kali C. Ya. TB itu tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih dengan kelas sebelumnya, selisih frekuensi, D2 selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, C itu lebar kelas. Kita tuliskan beberapa saja. Ini frekuensinya, ini 5. Kita ganti warnanya dulu biar lebih kelihatan. Coba kita pakai hitam. Pada ini merupakan kelas modus. Kita tuliskan saja frekuensinya. Batang sebelumnya ini 5, sini 6, lalu berikutnya adalah 4. Kita hitung satu persatu. Tepi bawah kelas modus, karena kita sudah sepakat bahwa modusnya ada di batang yang berwarna biru ini, tepi bawahnya adalah kita lihat kaki kirinya batang ini ada di 6,5. Maka di sini 6,5 ditambah D1 itu berarti selisih ini. Kelas modus frekuensinya 6 dengan kelas sebelumnya, berarti kelas yang ada di sebelah kiri. Nah, ini selisihnya ini yang disebut sebagai D1. 6 dengan 5 selisihnya 1 dibagi 1 ditambah kalau D2 dengan kelas sesudahnya. Ini D2. 6 dengan 4 selisihnya 2, lalu ada C. Lebar kelas kita lihat aja salah 2 dari bilangan yang di sini kita kurangi. Misalnya ini 18,5 dengan 12,5. Tinggal kita kurangi 550 8 dikurangi 2 6 110. Berarti lebar kelasnya adalah 6. Maka bisa kita hitung 6,5 ditambah 1/3 kali 6 sama dengan 6,5 ditambah 1/3 kali 6 bisa kita sederhanakan, tambah 2 sama dengan 8,5.
Nah, ini sudah masuk ke tentang kaidah pencacahan. Kita coba cermati soal yang ini. Ada 5 buah angka, 6 harusnya ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini harusnya 6. Akan dibentuk bilangan baru yang terdiri dari 3 angka. Jika disyaratkan tidak boleh ada angka yang sama, maka banyak bilangan baru yang dapat dibentuk adalah, ini sederhana sekali soalnya, ada 3 angka, berarti kita membuat 3 buah kotak. Satu ini untuk satuan, ini untuk puluhan, ini untuk ratusan. Kita bisa isi dari kiri atau dari kanan. Hanya ada syarat, tidak boleh ada angka yang sama. Maka misalkan kita isi dari yang paling kiri, dari ratusan. Karena 3 posisi yang lain masih kosong, maka di posisi ini masih bisa diisi oleh 6 angka. Semuanya masih boleh. Nah, kita geser ke puluhan. Di sini sudah diisi. Sudah isi 1 angka. Maka angka yang tersisa tinggal 5. Kenapa berkurang 1? Karena ada syarat tidak boleh ada angka yang sama. Maka angka yang dipakai di sini sudah tidak bisa lagi dipilih di sini. Maka berkurang 1. Sekarang ketika kita mau mengisi satuan, 2 lokasi, 2 posisi, ratusan dan puluhan sudah terisi. Masing-masing 1 angka. Maka di sini tinggal ada 4 angka yang tersisa. Maka banyak bilangan baru yang bisa dibentuk adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 C. Nah, berikutnya, suatu perusahaan membuka lowongan kerja untuk posisi seorang sekretaris dan teknisi. Jika ada 10 pelamar untuk sekretaris dan 8 teknisi, maka ada berapa pasangan sekretaris dan teknisi yang mungkin diterima? Ini juga hampir sama seperti tadi. Kita bikin 2 kotak, 2 posisi, 1 untuk sekretaris, 1 untuk teknisi. Karena di sini dijelaskan masing-masing punya pelamarnya sendiri, maka tidak mungkin orang yang melamar sebagai sekretaris dia juga melamar sebagai teknisi, punya kelompok yang berbeda. Ada 10 orang yang melamar sebagai sekretaris dan ada 8 yang melamar untuk teknisi. Banyaknya ada berapa pasangan, ini yang bisa diterima, maka tinggal kita kalikan 10 kali 8 sama dengan 80. Lanjut ke soal nomor 35. Banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dengan penyusun kata ulangan. Nah, ini kalau ada soal semacam ini kasus permutasi dengan unsur yang sama. Kita hitung ulangan, kata ulangan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Kita hitung huruf yang berulang, ada huruf A yang muncul 2 kali, ada huruf N yang muncul 2 kali juga, lalu ada huruf U, L, dan G yang muncul 1 kali. Maka menghitung permutasinya adalah 7 faktorial dibagi 2 faktorial dari sini, lalu kalikan lagi dengan 2 faktorial dari sini. Untuk yang lainnya 1 faktorial tidak perlu kita tulis. Maka ini ada
7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini bisa kita sederhanakan dengan ini. Tinggal kita hitung 210 kali 6, maka 1260. Ya, kita pilih yang E. Lanjut lagi. Nomor 36, dari 5 orang pria dan 3 wanita akan dibentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Banyak kelompok yang mungkin dibentuk adalah, nah di sini kita perhatikan perintahnya hanya menentukan banyak kelompok dan kelompoknya hanya terdiri dari 4 orang. Tidak ada persyaratan berapa orang pria dan wanita dalam kelompok tersebut. Maka sebenarnya informasi ini sebagai jebakan. Kenapa jebakan? Karena diketahuinya dibedakan pria dan wanita, tetapi untuk membentuk kelompoknya tidak disebutkan syarat pria dan wanitanya. Maka sebenarnya ini menjadi soalnya bisa disederhanakan menjadi ada 8 orang mau dibentuk kelompok yang anggotanya 4 orang. Dari mana ini 8? 5 ditambah 3. Maka ini menjadi kombinasi 8,4. Ada 8 unsur mau kita kelompokkan menjadi 4. Maka 8 min 4 faktorial kali 4 faktorial dibagi faktorial kali, kita uraikan di sini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali faktorial dibagi, yang satu kita uraikan, yang satu lagi kita biarkan tetap faktorial karena bisa langsung disederhanakan. Sisanya 3 dengan 2 kita sederhanakan dengan 6, 4 ini 2, berarti 2 kali 7 kali 5 70. C. Kita lihat soal selanjutnya. Soal nomor 37. Dalam sebuah kantong terdapat 2 bola biru dan 3 bola coklat. Akan diambil 3 buah bola sekaligus. Peluang terambil 3 bola coklat. Sebelum menentukan peluang, kita tentukan dulu yang namanya percobaan. Percobaan atau biasanya itu nanti dilambangkan dengan S-nya adalah mengambil tiga bola sekaligus dari 5 bola. Dari mana 5? 5 ini diperoleh dari 2 bola biru ditambah 3 bola coklat. Maka banyaknya kemungkinan dari percobaan adalah kombinasi 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia. 5 faktorial
kali 3 faktorial, kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial, 5 kurangi 3 itu 2, berarti 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan, ini 2 berarti 10. Berikutnya kita lihat kejadiannya, kejadian yang diminta. Kejadian atau kita misalkan sebagai A, itu berarti kejadian terambil 3 bola coklat dari 3 bola. Kenapa tetap dari 3 bola? Karena bola coklatnya ada 3. Maaf, yang ini bola coklatnya memang ada 3, mau diambil 3, maka banyaknya kemungkinan adalah kombinasi 3,3. 3 faktorial dibagi 3 min 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Ini habis, maka sama dengan 1. Maka peluang terjadinya kejadian A adalah NA dibagi NS sama dengan 1/10. Ternyata tidak ada jawaban yang tepat di pilihan, maka jawaban kita isi sendiri. Lanjut di soal berikutnya. Pada percobaan melempar 2 buah dadu secara bersamaan, peluang muncul keduanya mata dadu genap. Untuk kasus ini kita sudah bisa langsung tahu, karena ini sudah biasa, bahwa banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. Kejadian A adalah muncul keduanya mata dadu genap. Maka kita bisa tuliskan kemungkinannya bisa 22, 44, 66, 24, 26, 42, 46, ada lagi yang belum, 62 dan 64. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka NA-nya sama dengan 9. Maka peluang terjadinya kejadian A adalah NA dibagi NS sama dengan 9/36. Kita sederhanakan menjadi 1/4 yang C. Lanjut lagi. Ini pilihannya hilang 1, nggak apa-apa, nanti kita cek saja. Sebuah kartu akan diambil dari satu set kartu bridge. Berarti percobaannya adalah S-nya adalah terambil satu kartu
dari satu set kartu bridge itu ada 52. Maka kita bisa tuliskan bahwa NS-nya adalah ini S 52. Ada kejadian A, peluang terambil kartu jack atau kartu bergambar keriting. A itu terambil kartu jack. Ada kemungkinan diperoleh jack hati, bisa jack wajik, bisa jack keriting, atau jack waru. NA-nya adalah 4. Ada B, kejadian terambil kartu keriting, maka dia ada kemungkinan bisa 1 keriting, bisa, maaf tidak ada ya 1, langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keriting. Lalu setelah itu ada J keriting, ada Q keriting, ada K keriting, lalu ada S keriting. NB ada 13. Nah, karena dua kejadian ini dihubungkan dengan atau, nah maka kita harus cari tahu apakah ada yang sama. Kita lihat bahwa yang sama adalah ini ada 1. Maka karena ada yang sama, J keriting cukup kita hitung di satu tempat. Ya. Sehingga kita punya gabungan dari AB, yaitu ada NA ditambah NB dikurangi banyaknya unsur yang sama. Ditulisnya sebagai seperti ini. NA-nya 4, NB-nya 13. Ada satu kartu yang sama, yaitu J keriting. Maka kita kurangi 1. Maka sama dengan 16. Sehingga peluangnya adalah 16/52. Jawabannya yang D. Terakhir di soal nomor 40, ada 2 buah dadu bersisi 6, dadu biasa, dadu norma, dilempar bersamaan. Maka peluang muncul mata dadu yang berjumlah lebih dari 4 adalah jumlah lebih dari 4. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Cara yang pertama, kita hitung secara manual. Berjumlah lebih dari 4 berarti kita hitung yang berjumlah 5. Kalau kita tulis yang berjumlah 5 itu berarti ada 1, 4,
2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Lalu ada yang berjumlah 6, jumlahnya 6 itu berarti 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, lalu 5, 1. Berjumlah 7 bisa jadi 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Ini ada 4 buah. Di sini ada 5 buah. Ini ada 6 buah. Lalu ada yang berjumlah 8. Berjumlah 8 itu kemungkinannya 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Ada 5 lagi. Lalu ada yang berjumlah 9, 36, 45, 54, dan 63. Ada 4 lagi, lalu berjumlah 10, 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Ada 3, lalu berjumlah 11, 5,6, dan 6,5. Ada 2. Lalu yang berjumlah 12 ada 1, yaitu 6,6. Kita jumlah ini 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5, 20, ini ada 30. Kita tahu bahwa kalau 2 buah dadu dilempar itu maka NS-nya 36, maka dari sini kita bisa hitung peluangnya adalah 30/36. Atau kalau kita mau sederhanakan, bisa kita bagi 5/6. Tidak muncul di sini, mungkin di yang E, ya, jawabannya 5/6. Pertanyaannya sekarang, apakah ada cara yang lebih sederhana? Ada. Apakah ada cara yang lebih singkat? Kita lihat di slide berikutnya. Kita ingat-ingat bahwa kita akan mencari peluang mata dadu berjumlah lebih dari 4. Kita diminta untuk mencari peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara kebalikannya. Karena kita diminta mencari mata dadu yang lebih dari 4, tadi jumlahnya 5, 6, 7, sampai 12, maka kita juga bisa sebenarnya mencari kebalikannya. Ya. Lawan dari lebih dari 4 adalah kurang dari sama dengan 4. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini kita beri sama dengannya. Maka sekarang kita cari yang jumlahnya kurang
atau sama dengan 4. Nah, kita cari yang berjumlah 4, yaitu mata dadu 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Ada 3 buah, lalu yang berjumlah 3, yaitu 1, 2, dan 2, 1. Ada 2, lalu yang berjumlah 2, yaitu 1,1. Berjumlah 1 tidak ada, ya, berarti tinggal kita jumlah, kita hitung 6. Nah, karena kita pakai kebalikannya, maka kita rumusnya sedikit berbeda. Kita gunakan prinsip, ingat bahwa peluang itu maksimal nilainya 1. Karena kita hitung pakai kebalikannya, maka kita carinya 1 dikurangi peluang yang kita hitung ini, yaitu 6/36. 36/36 dikurangi 6/36 atau bisa kita sederhanakan sebagai 5/6. Nah, hasil yang kita peroleh sama seperti dengan cara sebelumnya dengan perhitungan yang lebih sederhana. Untuk berlatih, kalian bisa lihat beberapa contoh soal, beberapa latihan soal yang ada di kolom deskripsi. Sekian, semoga bisa membantu. Terima kasih.